Jauh justru rambutnya. Gimana kabarnya? Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Aduh, rindu juga sama sama Abimanyu ini. Jadi Nggak bisa jadi kopi kita ya. jadi Abi ini dulu dia pertukaran mahasiswa juga. Sedikit Iya flashback. benar. Dulu aku kan ini ya apa namanya pertukaran mahasiswa ke Universitas Hasanuddin tuh. Itu tahun 2017. Sar. Jadi dulu itu ada 4 orang dari universitasku, Universitas Sumatera Utara, itu aku dari FISIP, terus ada teman aku 3, satu dari Fakultas Pertanian, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, sama Fakultas Hukum tuh teman-teman. Jadi ada 4 orang yang dikirim untuk melakukan pertukaran mahasiswa dari Dikti. Nah, si Abi ini itu adalah kalau bisa dibilang angkatan 2018 ya, 2018. Ya, Abi, 2018 kan? Permatanya. Iya, Permata, pertukaran mahasiswa. Iya, permat. Ya, 2018. Nusantara. Iya. Mm-mm, Angkatan 18. mm-mm. Nah, eh, jadi waktu itu apa ya, aku udah pulang. Nah, dia masuk ke USU, dia dari UNER Surabaya pertukaran ke USU. Nah, banyaklah cerita-cerita waktu itu ya. Dan Abi mau ini mau sharing tentang pengalamannya atau apa aja lah yang bisa di-sharingkan nih, kayak pertemuan 2 orang yang dulu ketemu nggak sengaja, terus apa namanya ngopi bareng, sering ngopi, ngerokok bareng, terus pada akhirnya Iya benar. dia pulang sebelum waktunya ya. Kalian pulang sebelum waktunya kalian. Uh, ngejar ini, ngejar libur akhir tahun soalnya. Oh ya, Apa-apa gimana? nih, cerita apa nih awalnya nih? Gimana apa namanya? Udah tamat sekarang? Udah lah, udah. Alhamdulillah udah. Jadi Maret kemarin. jadi aku pengen tahu nih ceritamu waktu apa namanya? Waktu kita di Medan itu kan sering ngobrol tentang psikologi. Aku pengen tahu nih apa namanya seorang Abimanyu menyikapi apa fenomena masyarakat yang menghadapi COVID ini. Kan ada yang mungkin kemudian menganggap ini sebagai lelucon gitu. Nah, kalau kau sendiri Bi ngelihat fenomena begini nih, apa yang menjadi analisismu gitu kira-kira? Ya mungkin kan baru ini kan. Hitungannya kan baru. Mm-mm. Maksudnya baru dialami juga dengan kalau tahun dulu kan ada penjajahan kan beda rasanya ya. Kalau ini kan emang virus gitu bentuknya wabah kan. Jadi ya emang suatu hal baru dan menyikapinya ya agak susah sih sebenarnya dengan peraturan yang dikasih gitu loh. Jadi peraturan PSBB juga kan nggak kayak masih karet gitu. Boleh keluar, ada yang ditutup tapi mall masih buka. Ya mungkin itu sih yang bikin kepanikan sih. Tapi aku pernah baca tuh Bi artikel yang mengatakan bahwa panik itu wajar. Justru ketika kita dalam psikologi ya, justru kalau Iya, kita kalau nggak nggak panik itu nggak normal. iya bener. Itu gimana Iya, jelasin yang begitu? Kenapa kita malah oh, udah panik aja? Maksudnya udah normal-normal aja. Kalau memang ini menurutmu menakutkan ya biarkan alam bawah sadarmu itu mengatakan bahwa oh ya menakutkan. Terus kau harus bersikap uh, layaknya orang yang lagi takut gitu, ikuti apa yang alam bawah sadarmu katakan gitu. Itu benar, iya sih. itu seperti itu. Gimana? Harusnya sih emang panik kan normal memang. Harusnya sebagai manusia ya kan. Hal Mm-mm. manusiawi yang dilakukan kan panik kalau emang pada saat ada wabah kayak gini. Cuman ya kepanikannya tuh jangan yang berlebihan gitu. Kan kita sudah diberikan kayak tindakan preventifnya gimana gitu. Terkait harus mencuci tangan, terus pakai masker. Nah itu diikuti. Panik nggak apa-apa sebenarnya.
Cuman ya tetap diikutin anjuran yang sudah dikasih. Ada Kayak orang gitu yang sih. panik buying gitu, langsung beli apa banyak barang-barang, hand sanitizer, kemudian ke mall pakai APD. Kira-kira itu gimana kita menyikapi gitu ya? Ya sebenarnya bentuk ketakutan aja sih itu. Jadi kan memang pada saat itu masuk, wabah masuk, berita kan simpang siur tuh. Hmm. Pemerintah menyikapinya katanya kita nggak bakal kena katanya kan. Terus Hmm. ada beberapa media yang bilang bahwa ini berbahaya. Ya pada akhirnya orang yang percaya aja yang melakukan itu sih. Jadi dalam menyikapi ya disesuaikan aja dengan kebutuhan sih sebenarnya. Pada saat orang panik buying juga kan mereka juga nggak betul-betul tahu bahwa wabahnya itu bakal lama atau enggak gitu loh. Jadi ya mungkin itu tindakan preventif aja sih dari mereka. Dan menyikapinya ya kita nggak bisa menyalahkan sih sebenarnya. Tapi dalam psikologi itu sehat nggak sih? Disebut sehat gak sehat sih susah juga sebenarnya. Kalau bilang sehat gak sehat ya, karena emang tindakan kita kan ya aku sebagai psikologi ya, terutama kan yang baru lulus juga nggak bisa judgmental gitu terhadap perilaku seseorang. Mungkin ada yang melatar belakangi di balik itu. Tapi apa ya? Ya dalam perspektifmu gitu menyikapi itu karena kan ya susah kalau kita bilang nggak bisa judgement ya gimana Pribadi kita nih, bisa pribadi mentransfer nih. pengetahuan gitu. Kalau menurut seorang Abi pribadi gitu loh. Ya salah sih sebenarnya kalau kata Hmm. aku ya. Hmm. Salah aja sih lebih ke nggak melihat situasi dulu gitu loh. Hmm. Jadi kan pada saat itu kan memang berita baru masuk, simpang siur banyak kan hoax gitu. Hmm. Nah, mungkin itu kan ada berita dari luar negeri juga kan yang terkait panik buying kan dari situ awalnya. Hmm. Baru masuk berita itu ke Indonesia, baru kita ikut kan Hmm. untuk melakukan itu gitu. Jadi emang ada modelnya gitu loh. Baru kita ikut ke dalamnya Hmm. gitu. Tapi sebenarnya Ada harus disesuaikan kebutuhan sih. ada yang menjadi kritikmu nggak? Kalau misalkan wah pemerintah kok lambat banget ya. Atau apa mencela-mencela nih kebijakannya atau justru ya udah apresiasi aja gitu. Apa kira-kira apa nih yang bisa kau share resah atau apa gitu bisa apa ya kira-kira bisa di-share? Takut ditangkap kalau kritik disensor-sensor. Nggak apa-apa lah, ini kan podcast. Ini apa ya? Ya sebenarnya udah berusaha sih kayaknya. Cuman Hmm. emang susah kan untuk di lockdown pun susah, PSBB pun susah kan karena emang beda perekonomian sih per daerah itu yang bikin susah. Belum belum siap lah intinya. Jadi ya nggak bisa menyalahkan. Kalau udah dikasih anjuran ya diikutin lebih baiknya sama masyarakatnya. Jadi masyarakat juga nggak nyalain, Hmm. ya pemerintah juga udah usaha gitu. Benar-benar. Tapi BTW makin ini ya, makin makmur kelihatannya badan itu ya. Iya pak, gendut banget pak. Ya Allah, Ini udah cukur rambut tuh. udah. Iya. Segini waktu itu, Kemarin mantep udah kali. kayak gondrong banget ya. Apa namanya? Iya, Tapi kemarin tuh apa? Orang-orang pada aku ingat kau pernah cerita waktu waktu kau masuk ke USU di Fakultas Psikologi. Itu kok banyak ya, diliatin kan karena kau gondrong waktu itu. Anak psikologi nggak kayak iya. lu loh. Nggak ada yang gondrong. Itu gimana itu ceritanya? Ceritanya waktu itu ya emang ketemu angkatan 14 juga. Ternyata masih ada beberapa lah. Nah dia tuh gondrong juga ternyata. Si abang ini gondrong gitu. Terus aku tanya bang, kok nggak ada yang gondrong bang? Sensi dosennya katanya. Kata dia ya udah kalau di kelas dikuncir aja, jangan digerai kamu. Oh ya udah bang gitu aja. Hmm. Tapi kenapa? Kenapa gitu? Aku mikirnya, aku juga sedikit belajar bukan psikologi sih, tapi psikoanalisis gitu. Aku Hmm. berpikir bahwa kenapa anak psikologi itu
nggak apa ya, mungkin normal dalam pandangan bisa menstrukturasikan kenormalan itu. Kenapa malah mereka nggak bebas saya? Anak psikologi kan harusnya mereka bisa paham bahwa mereka eksis gitu loh, mereka bisa mengendalikan diri. Kenapa harus semuanya rapi gitu? Kok bisa jelasin itu nggak sih? Ya mungkin budaya dari SD sih. Pada saat masuk ke institusi pendidikan ya terus berseragam, berkerah, rapi. Ya udah itu yang kita dapat dari kecil sih. Ditanamnya kayak gitu. Jadi mungkin untuk yang di jenjang bernama mahasiswa kan udah mahal tuh ya kan. Udah mandiri segala macam ya kan. Cuman ya tetap aja. Biar mungkin good looking lah di depan dosen. Good Ya nggak tahu sih. looking. Iya. Iya, bahwa anak psikologi itu harus mencerminkan psikologi yang baik gitu ya. Iya mungkin. Aku agak protes loh. Iya, enggak. Apa ya? Gimana? Aku pengen tahu juga nih, skripsimu ini tentang apa? Tuh ini bahaya nih. Skripsi. Aku mau tahu. Skripsiku ngebahas tentang bagaimana para mahasiswa aktif yang ada di fakultas-fakultas itu bisa melakukan cyber activism kayak itu. Nah, jadi itu ditinjau dari teori of plan behavior punyanya aku kok lupa ya. Aku melupakan, sorry. Punya Adzin itu tahun 91 kalau nggak salah. 81 91 lupa. Nah, itu tentang bagaimana beberapa komponen di dalam individu itu ternyata bisa menciptakan suatu intensi gitu. Nah, aku mencari intensinya itu. Kenapa sih orang-orang mahasiswa ini kok mau melakukan cyber activism gitu? Apa konkretnya? Konkretnya apa? Konkret dari apanya nih? Ada banyak, ada cyber Cyber activism-nya atau activism itu apa? Dan hasil ya dari proses. hasil dari skripsimu apa? Kalau cyber activism-nya konkretnya itu lebih ke apa ya? Kayak kita beraktivisme melalui media sosial ya, bisa dengan campaign, terus petisi online itu termasuk ya. Terus hasilnya ya yang digambarkan bahwa di TPB kan terdapat 3 komponen tuh. 3 komponen atau 3 dimensi. Dimensi yang pertama itu bagaimana individu menyikapi suatu perilaku. Nah, di situ emang hasilnya nggak terlalu tinggi sih. Yang paling tinggi itu adalah bagaimana kemudahan dalam melakukan perilaku tersebut. Nah, itu yang tinggi. Yang didukung sama lingkungan di sekitarnya. Pada saat lingkungan sekitarnya itu banyak melakukan itu atau misal cuma nge-share gitu aja, nge-share dari Instagram atau Facebook. Nah, cenderung si individu ini akan ikut gitu. Dan apa ya? Kalau bisa disimplifikasi secara hitam putih, itu menurutmu positif atau negatif sih yang begitu? Positif negatif itu tetap positif negatif, nggak bisa positif negatif aja. Iya benar sih, karena kadang orang cyber activism itu bisa jadi dia donasi gitu, kemudian bisa jadi juga dia buzzer yang aja atau buzzer gitu kan. Sebenarnya sih bisa. tergantung ini ya, agen ya, tergantung orang gitu kan. Tergantung dianya mau tujuannya seperti apa. Yang pasti kan tujuannya pasti ngarahnya ke suatu politik kan. Ya bisa politik atau bisa campaign untuk donasi. Kayak sekarang kan banyak tuh. Misalnya kitabisa.com. Itu kan campaign cyber activism juga kan. Gitu. Iya, salah satu contohnya itu. Change.org itu. Iya. Itu kan rame banget tuh bikin petisi-petisi. Jadi aku protes dengan orang-orang yang mengatakan bahwa ketika kita menjadi cyber activism, ya walaupun orang
nggak banyak tahu tentang terminologi apa itu cyber activism, tapi kan mereka melakukan Oke. gitu loh. Nah, Iya. aku protes dengan orang-orang yang mengatakan wah itu nggak baik, itu buruk gitu. Oke, selama agennya memang melakukan untuk hal keburukan, ya itu buruk. Tetapi maksud aku kenapa aksesnya itu, akses dalam artian kenapa share-nya itu yang disalahartikan, disimplifikasi gitu. Aku rasa kalau itu dijadikan campaign untuk kebaikan, ya dia bisa berwujud baik gitu. Donasi, kemudian uh, apa uh, change.org itu kan Iya. campaign-campaign yang mungkin akan menghasilkan sesuatu perubahan atau membantu orang lain gitu. Tapi ada juga orang yang uh, jadi buzzer, kemudian mempengaruhi politik, mempengaruhi kondisi berpikir rasional orang. Nah itu yang harus sebenarnya buat cyber activism itu jelek. Tapi sebenarnya sama aja sih, uh, aktivitas di dunia nyata juga kan seperti itu kan, selalu ada baik dan Iya, benar. buruk gitu. Nah itu sih aku aku berpikirnya bahwa selama ini orang melihat sesuatu yang buruk-buruknya aja tentang cyber activism, sehingga dia udah underestimate dengan dunia digital gitu. Nah Iya, ini benar. yang menyebabkan justru dia nggak bisa berkembang gitu, malah terikut sama Iya. kondisi-kondisi yang begitu. Kau gimana sih nyikapin itu kira-kira? Sebenarnya lebih bagus memang. Karena emang kan pada saat kita melakukan sesuatu di dunia maya kan lebih mudah aksesnya. Biaya Mm-mm. lebih murah. Terus juga kita juga bisa melakukan seruannya itu secara serentak gitu. Ya menurutku lebih gampang sih, lebih dimudahkan. Cuman memang aku dapat beberapa dari narasumber itu emang mereka kurang suka gitu untuk Hmm. melakukan melalui media sosial. Karena emang Mm-mm. mereka pernah ditangkap oleh aparat juga, terus disadap juga laptop semuanya, email. Nah, makanya ada beberapa kelompok ini emang nggak tidak mengharuskan untuk melakukan di WA atau di grup-grup gitu sih. Lebih enak ketemu katanya. Iya, bener, bener yang dirimu bilang tentang bahwa ketemu memang 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 ini ya, memang lebih lebih apa ya, lebih klimaks gitu ya, lebih klimaks gitu. Iya benar. Tetapi kan masalahnya semakin ke sini peradaban itu semakin kompleks, ya kan? Peradaban semakin kompleks, kemudian untuk bertemu dengan orang lain itu orang punya kesibukan masing-masing, gitu kan? Iya benar. Otomatis butuh media untuk menampung komunikasi ini tetap berjalan gitu. Menurut aku sih itu baik-baik sah-sah aja. Dan justru orang yang apalagi dalam psikologi ya, menurut aku mereka yang membenci dunia sosial, bahkan anti dengan media sosial karena berdampak buruk terhadap uh, berdampak buruk terhadap generasi selanjutnya, justru mereka udah underestimate duluan. Kenapa? Karena berarti dia nggak bisa beradaptasi dengan perubahan, coy. Jadi kan Iya. COVID ini sebenarnya kan poin untuk kita masuk kepada satu perubahan besar ini. Semua harus didigitalisasi, bro. Kan gitu. Nah, Iya. aku mikirnya kenapa masih ada orang yang underestimate padahal situasinya sangat memaksa gitu loh. Itu yang makanya aku pengen tahu apa isi dari skripsimu itu gitu. Karena aku tadi pantik aja sih, dirimu pernah bilang kok mau ngambil cyber activism. Ya itu sih isinya lebih ke bahwa emang sebenarnya si individu ini lebih lihat sekitarnya sih, lingkungannya yang mendukung dia untuk Mm-mm. melakukan perilaku tersebut sih. Hmm. Jadi lebih lebih kepada gimana sih dia melihat temennya atau kerabatnya atau teman komunitas itu. Nah terus yang kedua itu gimana kemudahan. Nah
kalau kemudahan kan emang agak susah kan. Nggak semua orang bisa dapat akses, meskipun dibilang gampang juga kan, aksesnya juga terkadang terkendala koneksi, terkendala device mungkin ya kan. Nah, aku juga protes di situ, Bi. Ya itu sih dari bentuk-bentuk kemudahan dan gimana. Aku protesnya begini. Kenapa mereka katakanlah mengolok-olok apa namanya bahwa orang apa namanya anak muda sekarang nggak kayak anak dulu ya gitu. Anak dulu belajar apa segala macam gitu loh dari apa namanya hanya berbekal lilin, kemudian kertas dan lain sebagainya. Sementara anak sekarang lihat manja dengan media sosial. Menurut aku itu nggak tepat juga. Kenapa? Masing-masing zaman itu kan punya tantangannya lah. Mereka bilang bahwa orang dulu menghasilkan para pemikir-pemikir yang hebat tuh dengan hal-hal yang sederhana. Lah, bukannya orang yang sukses dulu itu menganggap mereka juga anak zamannya gitu loh. Orang tua dulu Iya, juga jelas. men-challenge dengan ini loh, dengan orang sebelumnya gitu. Maksud aku gini loh, kenapa ada mindset seperti itu? Karena mindset seperti itu terbentuk akibat ada orang-orang yang tidak siap dengan perubahan dan dia tidak mau belajar sesuatu yang baru gitu loh. Sehingga itu mempengaruhi psikologinya dan dia jadi anti banget dengan yang seperti itu gitu. Hanya karena dia nggak tahu nih Iya. apa namanya bagaimana mengaplikasikan media digital dengan perilaku dia gitu. Bagaimana sebenarnya kan dia bisa aja menjadi cyber activism gitu. Justru menurut aku orang yang sering terpapar cyber activism yang sifatnya negatif itu adalah orang-orang yang dia tidak paham dengan tidak paham dengan cara bekerjanya media sosial, bahwa media sosial itu akan merekam jejak digital gitu loh. Jadi ya dengan sembarangannya aja dia nge-share, kemudian apa namanya nge-forward pesan berantai gitu. Itu loh, itu yang aku protes. Justru ini orang-orang yang harus diedukasi gitu. Kalau pandanganmu gimana, Pan, terkait tindakan aktivisme yang dilakuin di media sosial? Ya, semisal terkait seruan aksi massa gitu, terus tentang penggalakan campaign apa gitu, atau petisi apa, itu gimana menurutmu? Ya nggak apa-apa sih, karena begini, Bi. Reformasi dulu itu kan perubahannya itu dari mulut ke mulut ya. Ada situasi gitu loh. Ada situasi. Hanya saja jika dibandingkan dengan sekarang, mungkin pola pergerakannya itu lebih fleksibel. Dia bisa lintas ini loh, bisa lintas spektrum. Misalkan aku orang Islam gitu, dirimu misalkan orang Hindu, ada yang orang Kristen, ada yang orang. Nah, ada satu isu tentang kemiskinan, ada nenek-nenek yang difoto viral. Nah, orang yang ngebantu itu nggak akan pernah nanya apa agama nenek itu, gitu loh. Nah, artinya media sosial itu bisa membangkitkan rasa altruisme loh, rasa kesukarelaan gitu loh. Atau dia bisa berbalik menjadi perasaan egoisme gitu. Itu apa ya, itu bagaimana kita menyikapinya aja ketika misalkan ada nenek-nenek di salah satu postingan, misal nih dia miskin, minta-minta di jalan, difoto, publik netizen itu pada ingin membantu, masuk ke kitabisa.com, dibantulah orang ini gitu loh. Nah, kadang orang bisa bias, biasnya itu gini, ternyata ketika bantuan ini datang kemudian di-share oleh kitabisa.com, ternyata di rumahnya, maaf kata, bagus. bukan bagus, di rumahnya itu ada salib. Nah, simbol salib
itu menyebabkan orang yang tidak beragama Kristen atau Katolik itu jadi menurunkan rasa altruismenya karena dia terbelah Males sama gitu, bantu. iya, malas membantu karena beda identitas. Iya, Gitu loh. benar. Nah, apa ya? Maksud aku justru kita bermedia sosial itu diajarkan untuk bagaimana berperi kemanusiaan gitu. Terlepas dari identitas apa yang kita pegang. Aku sih mikirnya Iya begitu. sih benar. Intinya sebenarnya ini sih campaign untuk bukan pendidikan media sosial ya, tapi lebih kepada memberikan pengaruh positif terhadap orang lain di sekitar. Ya kan dirimu bilang bahwa orang individu itu akan terpengaruh sama orang sekitarnya, gitu. Sekitar. Iya. Nah, maka yang harus kita pikirkan bagaimana kita menghasilkan komunitas atau menghasilkan ekosistem yang sehat. Caranya gimana? Harus ada nih patron-patron karena manusia wajar. Manusia itu butuh patron, coy. Manusia butuh patron, nggak bisa dia nggak berpatron gitu. Aku sekarang nggak percaya kalau manusia itu bisa eksis sendiri gitu. Pasti dia ada patron yang misalkan kita ngefans nih sama siapa gitu artis. Ketika artis berbuat A, ada kecenderungan kita untuk berbuat A. Gitu loh. Iya benar. Maksud Role aku, model. role model. Kita jadi bercermin gitu loh. Nah, itu Benar. menarik gitu loh. Jadi maksud aku jangan kita menjustifikasi sesuatu itu berdampak buruk atau baik. Aku rasa kita harus mengukur dari segi yang adil gitu. Apa sih dampaknya yang paling dominan gitu. Kalau kata Islam tuh lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya. Benar, benar, benar. Ya, Itu cuman Bi. kan gini sih Pan, kalau Hmm. menurutku ya yang lagi rame aja lah, kayak yang YouTuber itulah, yang Hmm. prank-prank itulah. Ya, mereka kan nggak diperlakukan secara manusiawi gitu loh. Benar. Ya kalau menurutku sih. Masalahnya kan mereka juga nggak terdampak tapi ngasih statement yang aneh-aneh gitu loh. Yang menurutku Nah, kacau sih orang-orang nih. itu Bi. Ini ada Ferdinand Paleka ya, Paleka namanya kan. Nah, Iya benar. Ferdinand Paleka ini ngeprank, ya kan. Kemudian aku nggak setuju dengan orang-orang yang mengangkat tentang Ferdinand, apalagi youtuber-youtuber itu, Bi. Mereka mengangkat Ferdinand Paleka hanya untuk menghina dia gitu. Iya benar. Maksudnya begini loh. Maksud aku begini. Ada kepentingan AdSense di balik itu loh. Iya kan? Ada Yang kepentingan. lebih parah tuh bukan YouTubernya, Ban. Hmm. Komennya coba kau lihat. Nah Oh, itu itu kan. lebih kacau aja. Artinya semua orang jadi hakim gitu loh. Ya Nah, itu. aku bukan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ferdinand YouTuber sampah itu benar gitu. Itu nggak benar Hmm, gitu loh. Terlepas dari yang dia prank adalah banci. Walaupun dia melakukannya iya. dengan orang yang bukan banci, katakanlah transgender ya, banci terlalu keras gitu. Katakanlah dia tidak melakukan itu dengan transgender. Dia melakukannya misalkan dengan anak-anak aja. Di mana sisi kemanusiaan dia gitu loh. Karena orang sekarang lagi butuh-butuhnya tuh dibantu. Iya, Sementara dia benar. seperti itu. Nah, di satu sisi itu aku nggak sepakat dengan yang seperti itu. Tapi di lain sisi, aku melihat juga publik terlalu terlalu open dengan sikap dan perilaku. Maksudku gini loh, biarkan penegak hukum yang menindak dia gitu loh. Kita nggak usah terlampau mengurusi dia gitu loh. Jangan menjadi penghakim. Bahkan ada youtuber yang mengangkat isu tentang dia. Aku yakin sih bukan karena Ferdinand itu penting, tetapi karena di balik itu ada sensasi tersendiri gitu loh. Sensasi tersendiri ketika mereka angkat itu, wah pasti viral nih, gitu ya. Pasti banyak yang ngeliat nih, gitu. Pasti Mungkin ada. 2,5 juta viewers gitu loh. Kemungkinan atau kecenderungan itu kan pasti ada ya. Itu sih. Hmm. Gimana dirimu ngelihat ini?
lihat apa nih? Isu apa lagi deh yang hangat-hangat nih apa nih? Aduh, apa ya? Ya itu sih. Aku pengen pengen tahu juga perspektifmu nih. Kan tadi kau nanya, aku pengen nanya juga gimana Iya, boleh. Yang apa? Yang apa? tentang misalkan eh, apa ya? Ya katakanlah apa perilaku netizennya. Aku sih berpikir netizen sebenarnya makin sini makin cerdas sih. Mereka bisa membedakan mana baik dan mana buruk gitu. Tetapi kadang netizen itu kan larut dalam emosi ya. Ya, menurutmu Nah, tuh benar. itu gimana sih? Sebenarnya kan gini-gini. Di psikologi tuh aku pernah dapat mata kuliah psikologi ruang maya tuh ada namanya. Hmm. Nah, di situ dibahas bahwa pada saat menjadi netizen, usahakan logika selalu di atas, selalu seimbang lah intinya. Hmm. Pada saat emosi naik, logika pasti turun gitu. Hmm. Emosi bisa berupa apapun kan, kesenangan, Hmm. sedih, terus marah gitu. Nah, jadi ngerem ngerem si emosi ini harus logikanya dinaikin lagi gitu. Apakah udah bener nggak aku bikin kayak gini tulisannya gitu maksudnya. Hmm. Ya mungkin Hmm. itu sih yang lebih lebih harus diperhatikan sama si orang-orang yang main medsos lah. Kan emang susah sih sekarang zaman-zaman medsos kan semua anonimitas tinggi ya. Kau bisa Hmm. bikin Facebook dengan gambar Naruto loh. Iya. Tapi Nah, itu loh. jangan-jangan di jangan-jangan ya. Jangan-jangan kita yang salah. Bahwasanya memang ya ruang maya itu memang kita maksudnya gini loh. Jangan berekspektasi ruang maya itu bakal menghasilkan sesuatu yang ideal mulu gitu. Karena di ruang maya pun Iya, ya itu kan ekspresi kita, bahkan itu menjadi menjadi apa ya alter ego kita kan. Kadang-kadang ada iya orang yang benar. bermain media sosial tuh untuk ya dia buat akun fake gitu kan. Kemudian dia bisa mencurahkan isi hatinya lewat situ gitu. Kadang-kadang positif Iya, juga sih karena itu kan membuang emosi ya, membuang emosi penyaluran aja. saluran gitu. Nah, aku sih berpikir mending kayak kita-kita gini nggak usah berekspektasi tinggi sama media sosial. Biarkan dia berjalan seperti alam media nyata gitu loh. Ya ada baik, ada buruk gitu. Tinggal bagaimana kita menstimulus masing-masing kita gitu loh. Dan influencer itu bisa menghasilkan satu bentuk paradigma atau cara berpikir yang konstruktif. Jangan asik-asik kekayaan yang dilihat. Ada YouTuber yang selalu menampilkan kekayaan, beli mobil, jual anak di YouTuber jadi anaknya dieksploitasi gitu. Maksud aku Iya ya sih itu. apa ya? Kan sebenarnya orang jadi mikir ya ini cuma entertain entertain doang kan. Di mana aku bisa dapatkan cara berpikir yang rasional kalau begini? Gimana caraku bisa menjadi netizen yang baik kalau misalkan suguhannya itu suguhan-suguhan yang seperti itu? Justru justru karena setiap kita adalah agen di media sosial, maka harusnya kita bisa lebih ini dong, bisa lebih apa? Bisa lebih eh, apa mengkontrol diri gitu. Karena gini, kenapa aku yakin publik netizen di Indonesia itu udah cukup cerdas. Karena setiap kali Deddy Corbuzier itu buat konten, aku nggak bilang Deddy Corbuzier selalu benar gitu, tapi aku mengatakan Iya, bahwa konten dia bagus, iya, podcast dia bagus. sama-sama. Kenapa selalu rame ditonton? Karena ada value di situ. Dan aku yakin Iya, netizen di Indonesia itu pasti apa ya, udah cerdas karena view-nya kan banyak gitu loh. Cuman ada orang-orang yang memang belum tercerdaskan. Tapi apakah ini berdampak buruk? Ya jangan dulu dinilai ini buruk atau enggak gitu karena aku yakin media sosial itu adalah ekspresi paling nyata gitu loh. Ekspresi orang paling nyata itu media sosial. Karena kalau dalam kehidupan sehari-hari pasti mereka malu dong gitu loh. iya Malu benar. untuk inilah aku gitu. Tapi di media sosial mereka berani mengekspresikan itu gitu loh.
Ya, setuju sih kalau itu. Jadi kan emang pada dasarnya kan pada saat kita berekspresi kan ya itulah kita gitu. Cuman Mm-mm. ya jangan lupa bahwa di dalam situ tuh ada banyak orang gitu. Mm-mm. Ekosistemnya kan gede tuh. Bener-bener. Pagi tambah anonimitas terus kan kalau Mm-mm. emang kita berbuat baik pun kadang di komennya aneh-aneh ya. Nah, Mm-mm. disitulah emang emang harus kecerdasan dunia mayanya main gitu tentang bagaimana kita menyikapi suatu komentar, terus bagaimana kita menyaring berita-berita itu kan biasanya banyak tuh yang asal nge-share aja langsung marah-marah apa gitu. Iya, itu sih aku eh, apa ya? Ya, aku bukan termasuk orang yang udah cerdas dalam itu, enggak gitu. Kita sama-sama Iya, apa ya? Dunia ini kan apa? Hidup ini kan proses belajar terus kan. Selalu ada kebenaran, kebenaran, kebenaran gitu. Enggak habis-habis tuh. Nah, tapi hmm. gimana cara kita bisa bijak gitu loh menyikapi media sosial. Eh, jangan salah loh, Bi. Bahkan orang yang udah profesor sekalipun itu mau nge-share berita yang belum tervaliditas gitu loh. Ya itulah mungkin apa ya, identitas sih enggak kayak, cuman ya emang kecerdasan masing-masing sih Hmm. dalam mengelola mengelola gimana ya, dia dalam bersosial media kan banyak tuh faktornya. Ada Hmm. anonimitas kan kalau tinggi kan kita bisa semena-mena. Hmm. Contohnya nanti keluar cyberbullying, terus keluar cyber vigilantism, Hmm. Bener, 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 bener. terus Kak, juga banyaknya kemudahan tinggal ketik share. bener. Mungkin kita juga mengharap like, terus mengharap di komen orang. Nah, itu ada yang namanya humble bragging tuh kalau kayak gitu. Banyak macam sih sebenarnya. Iya, karena apa ya? Pada akhirnya kalau kalau dirimu apa belajar psikologi politik misalkan ya, kan justru orang-orang yang menang di pemilu Amerika Serikat, Brazil gitu, mereka menggunakan apa ya? Sisi lain gitu loh. Berusaha. Iya Jadi benar. sisi lain dari uh, misalkan gini, siapa bilang orang Amerika Serikat itu yang negara adidaya itu udah tercerdaskan semua? Iya, mereka cerdas. Tetapi tetapi mereka punya sisi lain. Yang sisi lain Iya. itu diekspresikan dalam ruang-ruang maya loh. Nah, Iya emang ada filmnya kok itu. dan Donald Trump itu kalau dalam beberapa literatur yang kubaca, dia apa namanya menggunakan atau memanfaatkan big data. Ya masih Iya. simpang siur sih katanya sih Facebook gitu. Tetapi data itu diolah karena kan gini, itu kan clickbait ya, itu kan clickbait. Nah, eh, kita nggak tahu kan apa yang diklik sama orang lain gitu, orang-orang karena Google lebih tahu daripada kita gitu, Facebook lebih tahu daripada kita gitu loh. Iya, Nah, dia naruh di Facebook itu. nah apa namanya? Nah, data-data kita itu diolah, data-data orang Amerika Serikat itu diolah kemudian menghasilkan kesimpulan, yang kesimpulan itu dijadikan sebagai apa namanya? Senjata kampanye gitu. Nah, berarti kan sebenarnya ya, negara yang sebesar itu aja mereka bisa kena hoax, katakanlah seperti itu, atau bisa kena sesuatu yang palsu sebenarnya, nggak rasional gitu. Tetapi mereka suka gitu. Kenapa? Karena ada sisi lain yang digoyang gitu loh. Ada sisi lain dari kepribadian kita yang oh iya bener kata Trump sih. Walaupun konyol kan, walaupun Iya, walaupun tapi menang dia. tapi menang. Kenapa? Ya karena itu dia memanfaatkan sisi lain bahwa oh ternyata negara yang udah maju, yang udah berpikir rasional, ketika dihadapkan sama politik tidak rasional juga. Ternyata ketika mereka apa namanya dijanjikan untuk membangun tembok antara Meksiko sama Amerika Serikat, orang Amerika Serikat percaya gitu loh bahwa itu bisa dibangun, padahal nggak Iya. bisa kan, panjang banget kan. Itu loh maksud maksud aku eh, bukan masalah kecerdasan orang itu orang itu bisa bermedia sosial secara rasional, tetapi ini masalah kebijaksanaan masing-masing personal sih.
Itu sih. Kadang ada orang yang pintar gitu kan, tapi gagah-gagahan gitu, tanpa memperdulikan orang Nah sekitarnya itu. gitu. Kadang ada orang yang ini bodoh banget ini sampai kebodohannya pun di-share gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai publik memilih yang ya menurut kita itu bisa bisa berdampak positif gitu loh. Nggak usah jauh-jauh orang lain, kita sendiri aja. Itu sih, Bi. Itu ada ini sih, ada series menarik sih di Netflix tuh, Hmm. terkait yang kau ceritakan tadi apa tuh, pemilu di AS. Hmm. Itu judul seriesnya The Great Hack tuh. Itu bagus itu. Itu Hmm. gimana satu big base data gede banget itu diambil, terus bagaimana dia menyortir per bagiannya di dalam Amerika kan negara bagian tuh. Nah, dia ngebuangnya di situ, nanti dilempar lewat Facebook melalui iklan. Kalau nggak salah, iya The Great Hack namanya. Seriesnya Hmm. bagus itu. Hmm. Itu banyak bukti nyatanya, ada analitika apa ya namanya? Lupa juga. Cambridge Analytica namanya. Ya Cambridge benar. Oh, berarti Itu udah ada tuh. ya? Udah ada filmnya ya? Aku nggak tahu, nggak update Udah. aku. Nah, coba kau tonton. Mind blowing itu. Gila itu. Keren, 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 keren. Itu sih. Apa ya? Eh, ini menurut aku belajar psikologi itu ya orang kan banyak menormalitaskan sesuatu ya. Misalkan ada kau misalkan seorang psikolog, eh, apa ya? Setahu aku sih kita nggak boleh menekan seolah-olah kita pengen menekan ini dia apa namanya ego dia agar supaya rasional gitu. Aku rasa seorang psikolog nggak boleh begitu gitu. Seorang psikolog itu harusnya memberikan stimulus. Dia tidak boleh mengatakan bahwa ini benar ini salah gitu. Tapi memberikan Iya. stimulus agar supaya eh, apa namanya alam sadar dia itu lebih terstruktur gitu loh. Jadi dia Ya, tidak emang pada diombang-ambingkan gitu. pada dasarnya emang psikologi itu emang bagaimana si manusia ini memanusiakan manusia lain sih gitu. Hmm. Jadi pada saat emang ada pasien ya emang yang di-treat itu adalah ya si pasiennya, bukan bukan kita bilang kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, bukan. Jadi Hmm. lebih ke gimana setelah adanya diagnosa itu emang kita harus membantu dia supaya dia sendiri yang memenangkan pertarungannya gitu loh Nah maksudnya. itu benar-benar. Kayak gitu sih. Iya. Tapi kau sepakat nggak kalau sebenarnya orang yang terpapar eh, konten-konten apa katakanlah meng-share sesuatu yang apa gitu. Karena ada orang yang mengatakan, oh usia yang lebih lanjut itu katakanlah 50 ke atas atau 40 ke atas justru orang yang sering melakukan apa namanya forward atau sharing tanpa difilter. Itu sepakat nggak kau sama sama ungkapan yang begitu gitu? Iya. Sering terjadi di grup WA keluarga ya. Oh, grup keluarga. Iya, 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 iya. Iya kan, bener kan? Nggak mungkin yang muda-muda ya, Mister, kayak gituan. Hmm. Karena Ya terlalu sepakat kalau sih. kalau kata anak muda mungkin mengatakan, ih apaan sih gitu ya? Mungkin begitu ya. Iya, tapi ya nggak banyak juga anak muda yang ngeser-ngeser gitu Iya sih. sih, bener. Jadi tergantung personalnya juga gitu. Ya kadang Iya, kembali ke ada yang individu lah. ada yang punya punya perilaku politik ekstrim gitu, mendukung kandidat A, Hmm. kandidat B gitu secara fanatik Mau kemudian. salah bener hajar terus gitu. Iya benar. Aku pribadi ya yang karena ini di channel aku pribadi pengennya sih teman-teman itu uh, bisa menerima perubahan gitu. Kadang kenapa orang itu menjadi fanatik gitu? Bukan karena dia tidak cerdas, bukan karena dia tidak bijak, tetapi permasalahannya adalah dia sulit menyesuaikan dengan perubahan. Gitu loh. Dia Iya benar. sulit untuk Karena mm-mm. gimana? Gini. Jadi pendapatku kalau terkait perubahan ya, bukan perubahannya sih, Pan. Jadi gimana? Lebih lebih ke satu hal yang nggak dia kenal gitu loh. Kadang kan Benar. ada yang berubah tapi ada kemiripan. Cuman kan kalau yang Mm-mm. mirip kan mungkin dia masih bisa nerima gitu. Mm-mm. Benar, Tapi benar. bahwa kalau ada satu hal yang emang
ini apa sih baru nih, nggak mau Bener, gitu. bener, bener, Kebanyakan orang gitu. bener, bener. Artinya, oke, perubahan satu. Yang kedua, dia mungkin nggak bisa menerima hal baru kali ya. Misalkan apa namanya, apa ya? Kalau dalam Facebook atau Google atau Instagram itu kan ada namanya apa ya, algoritma ya. Jadi Iya benar. bahwa kita itu apa, hasrat kita disesuaikan dengan tampilan-tampilan yang diberikan gitu. Hmm, Misalkan kita klik apa, nanti iklannya apa. Atau kita klik Tokopedia, produk apa nanti muncul gitu loh. Nah, artinya iya. artinya menurut menurut aku eh, apa namanya? Algoritma memberikan kita penjelasan bahwa ternyata memang kita lebih suka untuk menyesuaikan diri dengan apa yang kita suka gitu loh. Iya Gitu loh. itu. Menyesuaikan diri Iya dengan apa bang. yang kita, jadi misalkan kayak aku gitu. Aku suka suka filsafat gitu atau suka politik. Ini ada 3 seminar misalkan. Yang satu seminar filsafat, yang satu seminar matematika, yang satu seminar kimia. Aku pilih mana? Iya filsafat lah jelas. Iya. Kenapa aku pilih filsafat? Ya karena aku sukanya itu gitu loh. Maksud aku Nah emang. maksud aku adalah oke, orang boleh memilih gitu. Oke, orang boleh dia punya preferensi tertentu. Tetapi yang aku maksud bukan juga dia beralih ke preferensi yang lain, bukan. Toh juga ketika dia beralih, dia juga punya tradisi berpikir baru ya kan. Dia punya Iya tradisi benar. berpikir baru. Nah, caranya adalah dia harus bijak ini dalam hal kenapa sih aku harus milih ini? Jangan-jangan apa sikap penasaran itu loh yang harus kita tumbuhkan dari Benar. diri kita masing-masing gitu. Kenapa kita memilih ini dan kenapa kita tidak memilih yang itu? Menurut aku itu penting sih disampaikan sama teman-teman gitu. Karena kita bukan menggurui, tapi kita ternyata ada perspektif yang lain gitu dari apa yang Iya. selama ini. Dan ternyata perilakuku bukan sekedar perilaku, tetapi ada yang menstrukturasikan perilakuku sehingga aku berperilaku seperti itu gitu. Nah itu menariknya gitu ya, bukan karena mereka nggak cerdas kemudian jadi netizen uh, yang mungkin apa ya, di mata orang itu sangat sangat ini negatif, tetapi karena mereka itu tidak bijak gitu dan melihat perubahan itu langsung defensif gitu loh, langsung wah ini bukan nih gitu loh. Iya, Ngerti iya. gak sih? Gitu maksud Ya aku sih. banyak 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 yang melatar belakangi lah sebenarnya. Mm-mm. Bagaimana individu berbuat A, B, C atau D kan Mm-mm. sebenarnya banyak yang melatar belakangi dan ya kita nggak bisa menghakimi sih Benar sebenarnya. benar benar. Mm. Terkadang orang kan terlalu gampang gitu loh menghakimi orang lain. Mm-mm. Sepakat aku, sepakat. Dan kita hari ini ngobrol ini bukan untuk menghakimi ya, tetapi kita memberikan Benar. perspektif bahwa kita sebagai orang yang pernah belajar tentang itu loh gitu, bahwa pengetahuan kita Iya. cuma sampai situ bisa menjelaskan gitu. Mungkin ada teman-teman yang punya penjelasan lain Ya ya. lebih general lah. Teman-teman yang punya penjelasan lain bisa bisa sharing gitu kan, entah di kolom komentar gitu. Di kolom komentar atau di mana ya terserah, tapi intinya Oke. walaupun ngalur ngidul kita bicara, tapi ada kesimpulannya ya bahwa manusia itu ternyata beda-beda loh, dan untuk Iya. menyikapi perbedaan itu justru kita harus punya rasa pemakluman gitu, dan kita jangan berkontribusi melakukan hal-hal yang negatif, justru kita harus mengatakan bahwa oh iya seperti ini, oke lah. Kalau memang ini buruk, udah kita melakukan hal-hal yang untuk tidak mendekati itu gitu loh. Jadi ya udah kita Benar. melakukan hal-hal yang mungkin berdampak positif dan lain sebagainya. Aku yakin kalau kalau seluruh manusia, ya enggak juga sih. Tapi kalau sekian persen aja, 50% apa enggak sampai 30% aja masyarakat katakanlah di Indonesia itu punya sikap altruisme yang katakanlah menengah gitu. Orang-orang yang peduli dengan orang lain gitu, dengan apa namanya, dengan spektrum yang berbeda-beda. Kalau mereka terbentuk pola altruismenya, aku yakin Indonesia ini makmur bro, karena Indonesia ini kaya, cuman masalahnya bukan orang miskin itu bukan mereka miskin, tapi masalahnya adalah distribusi kekayaan yang yang tidak tersampaikan Enggak, gitu. iya benar. Ada orang-orang yang tamak gitu loh, ada orang-orang yang egois, yang hari ini kaya
mereka 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 kaya, mereka semakin pengen kaya gitu loh. Nah sementara ada orang-orang yang terlantar, mereka nggak punya akses gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah kita miskin gitu. Kita kaya, Indonesia itu kaya. Permasalahannya adalah kita tidak mendistribusikan kekayaan itu. Kita terlalu apa namanya greedy gitu loh. Manusia itu terlalu Iya, greedy sehingga ada ketimpangan di sana. Maka apa ya? Menurut aku peradaban itu dibangun dari rasa altruisme yang bisa dikatakan membaik lah gitu loh. Kita nggak egosentris lagi. Itu sih Bi, iya kalau benar. menurutnya. Idealis nggak apa-apa, asal jangan ego. Egosentris tuh jelek. Iya benar benar. Gitu Bi. Idealis kan nggak mesti. Mm-mm. Ya gimana ya? Terakhir sih apa ya? Terakhir gimana? Eh ya mungkin nih lebih idealis nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena kan idealis kita juga bisa menyesuaikan dengan yang lain. Mm-mm. Tapi kan kalau egosentris kan udah beda. Di mana Mm-mm. mereka ya keakuannya itu lebih tinggi lah dari apapun. Mm-mm. Jadi sebenarnya idealis tuh nggak masalah. Asal bisa menempatkan diri dengan perubahan-perubahan yang baru-baru ini. Benar. Dan apa namanya selalu ada rasa kadang-kadang juga ada orang yang mensikapi perubahan dengan fanatik loh. Jangan salah loh. Bukan cuman orang apa? Bukan orang yang katakanlah konservatif aja gitu. Orang yang tidak menyesuaikan dengan perubahan aja yang uh, apa namanya punya fanatisme. Tapi ternyata orang yang Iya emang. berubah pun ternyata punya sikap fanatik tersendiri gitu loh. Jadi maksud aku ada orang yang menghakimi gitu, menghakimi wah ini terbelakang gitu, ini modern gitu. Nah itu loh, itu yang begitu-begitu loh. Maksud aku ya aku yakin kita juga punya sikap egois gitu, masing-masing manusia juga Iya. punya egois. Cuman ya gimana caranya agar kita itu ya udah sikap apa namanya nggak usah terlalu melihat orang, kita bercermin pada diri sendiri bahwa udah berbuat apa kita gitu loh. Berat juga bahasan kita malam ini ya.